Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampus serta teman-teman sekalian, perkenalkan saya Saskia Laudia Putri dari kelas C dengan NPM 251000106. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai dampak globalisasi terhadap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Topik ini sangat relevan dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini, di mana perkembangan teknologi, informasi, dan hubungan antar negara berkembang dengan sangat cepat. Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat kita hindari. Tanpa kita sadari, globalisasi sudah masuk ke hampir seluruh sendi kehidupan kita. Mulai dari cara kita berkomunikasi, berpakaian, belajar, bekerja, hingga cara kita berpikir dan memandang dunia. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai warga negara untuk memahami apa itu globalisasi dan bagaimana dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif, agar kita dapat menyikapinya secara bijaksana. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai dampaknya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan globalisasi. Secara umum, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi akibat pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, teknologi, serta unsur-unsur kebudayaan antar negara. Proses globalisasi ini dipercepat oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Saat ini, jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan utama dalam berinteraksi. Informasi dari belahan dunia lain dapat kita akses hanya dalam hitungan detik melalui internet dan media sosial. Selain itu, globalisasi juga didorong oleh liberalisasi perdagangan dan ekonomi, di mana batas-batas ekonomi antar negara menjadi semakin terbuka. Akibatnya, negara-negara di dunia menjadi saling terhubung ataupun bergantung satu sama lain, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Dampak globalisasi pada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, globalisasi memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan warga negara. Dari sisi positif, globalisasi membuka peluang perdagangan internasional yang lebih luas. Produk-produk dari berbagai negara dapat dengan mudah masuk ke pasar domestik, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan barang dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, perusahaan-perusahaan lokal juga memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya ke pasar global. Masuknya investasi asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun, di balik manfaat tersebut, globalisasi juga membawa dampak negatif. Persaingan ekonomi global yang semakin ketat dapat menjadi ancaman bagi industri lokal yang belum siap bersaing. Banyak usaha kecil dan menengah yang kesulitan bertahan karena kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah atau lebih dikenal. Bagi tenaga kerja, khususnya yang memiliki keterampilan rendah, globalisasi dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran. Perusahaan cenderung mencari tenaga kerja yang lebih murah atau lebih terampil dari negara lain. Selain itu, ketergantungan pada ekonomi global juga membuat suatu negara rentan terhadap krisis ekonomi internasional. Selanjutnya, dampak globalisasi pada aspek sosial dan budaya. Globalisasi juga membawa perubahan besar dalam aspek sosial dan budaya. Dampak positifnya, pertukaran budaya antar negara menjadi lebih mudah. Kita dapat mengenal dan mempelajari budaya dari berbagai belahan dunia, sehingga wawasan dan toleransi terhadap perbedaan semakin meningkat. Media sosial dan internet berperan besar dalam menghubungkan masyarakat global. Interaksi sosial tidak lagi terbatas oleh wilayah geografis, sehingga tercipta masyarakat yang saling terhubung secara global. Namun, globalisasi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap lunturnya budaya lokal.
Budaya asing yang masuk secara masif, terutama melalui media sosial, media digital, dapat menggeser nilai-nilai budaya tradisional. Generasi muda cenderung lebih mengenal budaya populer luar negeri dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga identitas nasional dan melestarikan warisan budaya bangsa agar tidak hilang di tengah arus globalisasi. Selanjutnya, dampak globalisasi pada aspek teknologi dan komunikasi. Salah satu wujud paling nyata dari globalisasi adalah perkembangan teknologi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Akses terhadap informasi menjadi sangat mudah dan cepat. Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas, karena pembelajaran dapat dilakukan secara daring dari mana saja. Di dunia kerja, globalisasi memungkinkan sistem kerja jarak jauh atau remote working yang semakin umum. Hal ini memberikan fleksibilitas, tetapi juga menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi. Namun, tidak semua warga negara dapat merasakan manfaat ini secara merata. Kesenjangan digital menjadi masalah serius, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap teknologi dan internet. Rendahnya literasi digital dapat menyebabkan ketertinggalan dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, ancaman terhadap privasi data dan keamanan siber juga menjadi tantangan baru di era globalisasi. Selanjutnya, dampak globalisasi pada aspek politik. Dalam aspek politik, globalisasi menciptakan hubungan saling ketergantungan antar negara. Kerjasama internasional semakin penting dalam menghadapi berbagai permasalahan global seperti perubahan iklim, terorisme, dan migrasi internasional. Organisasi ini seperti PBB, WTO, dan IMF memiliki peran yang semakin besar dalam menentukan arah kebijakan global. Namun, globalisasi juga menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya kedaulatan negara. Beberapa kebijakan nasional harus disesuaikan dengan standar atau tekanan internasional yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan domestik. Kondisi ini memicu munculnya gerakan populisme dan nasionalisme di berbagai negara sebagai bentuk reaksi terhadap globalisasi yang dianggap merugikan kepentingan rakyat lokal. Selanjutnya, dampak globalisasi pada aspek lingkungan. Globalisasi juga berdampak besar terhadap lingkungan hidup. Aktivitas industri global dan meningkatnya konsumsi telah mempercepat kerusakan lingkungan seperti pencemaran, deforestasi, dan perubahan iklim. Dampak lingkungan tidak mengenal batas negara, sehingga kerusakan di satu wilayah dapat berdampak secara global. Namun, globalisasi juga membuka peluang kerjasama internasional dalam menjaga lingkungan. Berbagai kesepakatan global seperti Paris Agreement menunjukkan adanya komitmen bersama untuk melindungi bumi. Transfer teknologi ramah lingkungan dan pertukaran pengetahuan juga menjadi lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, dampak globalisasi pada aspek pendidikan. Dalam bidang pendidikan, globalisasi membawa banyak perubahan. Akses pendidikan internasional semakin terbuka, baik melalui pertukaran pelajar maupun kerjasama antar lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan juga mulai menyesuaikan dengan kebutuhan global, seperti penguasaan bahasa asing dan literasi digital. Namun, standarisasi pendidikan global terkadang kurang memperhatikan kebutuhan dan konteks lokal. Selain itu, fenomena brain drain menjadi tantangan, di mana sumber daya manusia berkualitas memilih untuk bekerja dan menetap di negara maju. Selanjutnya, dampak globalisasi pada aspek kesehatan. Globalisasi juga berdampak pada bidang kesehatan. Di satu sisi, mobilitas manusia yang tinggi mempercepat penyebaran penyakit lintas negara, seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan menjadi isu global yang membutuhkan kerjasama internasional. Di sisi lain, globalisasi mempermudah kerjasama penelitian medis, distribusi obat dan vaksin, serta pengembangan teknologi kesehatan seperti telemedicine. Standar kesehatan internasional membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di berbagai negara. Selanjutnya,
Masuk ke strategi menghadapi globalisasi. Untuk menghadapi globalisasi, warga negara perlu memiliki sikap yang adaptif dan juga selektif. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan menjadi kunci utama agar mampu bersaing. Selain itu, pelestarian budaya lokal harus tetap dijaga agar identitas nasional tidak hilang. Literasi digital dan partisipasi aktif dalam ekonomi global juga sangat penting, disertai dengan kesadaran untuk mendukung kebijakan yang melindungi kepentingan nasional tanpa menutup diri dari dunia luar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif dalam berbagai aspek kehidupan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijaksana dalam menyikapinya. Dengan kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan tetap berpegang pada nilai-nilai lokal, kita dapat memanfaatkan globalisasi sebagai peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.